Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Abu Hanifah, al-imanu imma yasdadu wa imma yanqusu. Terkadang imannya itu seseorang bisa tambah, bisa kurang. Ya kalau anak zaman sekarang tergantung mood apa namanya itu? Tergantung mood, bisa naik, bisa kurang. Imannya siapa itu? Ya potongan-potongan kita ini. Kalau lagi susah begitu, rajin baca surat Yasin, Waqiah, Tabarak. Ya, kalau lagi ada perlu, wah rajin beribadah, sholat tahajud, duha, macam-macam dibaca itu. Amalan ini, amalan itu. Tapi setelah mendapatkan apa yang dicita-citakannya, jadi orang kaya kah, jadi pejabat lah, lupa sudah. Yasinnya lupa, tabaraknya lupa, semuanya lupa. Nah kita tuh begitu tuh. Nah atau sebaliknya, ada waktu orang kaya rajin sedekah, rajin ibadah, tapi pas jatuh miskin, baru dia malas ibadah. Ada juga begitu, terbalik. Cuman ya kebanyakan waktu susah ingat Allah, ketika sudah mapan lupa dengan Allah Ta'ala. Inilah manusia. Nah itu iman-iman kita semua bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika iman kita kuat, maka kita lebih baik daripada malaikat. Tapi ketika iman kita turun, maka kita itu lebih rendah daripada binatang. Ya wajarlah binatang salah, karena binatang tidak punya akal, dia punya nafsu. Otak ada, otak kambing ada, otak sapi ada, akal nggak ada. Binatang itu nggak punya akal, tapi diberikan insting saja, insting binatang. Lapar dia makan, haus dia minum, dia kepingin kawin. Dia tidak kenal halal haram, tidak kenal dengan syariat. Dia cuma insting saja. Apa yang diberikan oleh Allah ya begitulah. Sama seperti anak bayi itu. Anak bayi nggak bakal, cuma diberikan insting. Dia lapar menangis, dia lagi buang kotoran menangis, masuk angin menangis saja kerjaannya. Nah kita terkadang sebagai orang tua nggak paham ini nangis karena apa, nangis karena itu. Dia masih diberikan insting, belum diberikan akal. Nah, jadi sehingga dalam syariat kita, seseorang yang belum balik itu tidak ada kewajiban di dalam syariat. Ya, belum ada kewajiban dalam syariat seperti anak-anak begitu tuh. Dia salat, alhamdulillah. Dia tidak salat ya ala kulli hal. Cuman bagi orang tuanya yang wajib mengajarkan syariat agama kepada anak-anak itu. Bapaknya dulu. Umur 7 tahun diperintahkan sholat. Perintah dulu, ajakin sholat. Ajakin puasa, kenalkan syariat-syariat agama. Sampai umur 10 tahun, lalu lebih tegas. Bukan hanya memerintahkan, tapi juga lebih tegas daripada itu adalah dibolehkan untuk memukul. Tapi ingat, memukulnya enggak sembarangan. Para ulama menyarankan memukul itu ada 3. Yang pertama, memukul bukan di tempat yang berbahaya. Bukan di tempat anggota badan yang berbahaya. Yang berbahaya itu maksudnya apa? Bukan di areal yang berlobang di badan kita ini. Seperti kepala, leher, dada, sampai selangkangan. Tidak boleh di areal itu. Nah, jadi yang banyak dagingnya. Seperti telapak tangan, telapak kaki, betis, atau lengan. 1. Kemudian yang kedua, pukulannya pukulan mendidik. Bagaimana pukulan mendidik tadi? Pukulan mendidik itu kata ulama tidak sampai melukai atau sampai mematahkan tulang. Tidak sampai melukai itu maksudnya tidak sampai melukai luar atau luka dalam. Luka dalam seperti umpama ya memar di dalam. Luka luar robek sampai keluar darah. Apalagi sampai ke seleo patah tulang, nggak boleh. Nah ini nih. Jadi pukulan mendidik di areal yang tertentu yang berdaging. Kemudian ulama tasawuf menambahkan tidak boleh lebih daripada 3 kali. Tidak boleh dari lebih 3 kali. Nah, tapi kalau zaman sekarang repot juga orang tua mukul anaknya sendiri. Ada tetangga usil laporkan selesai sudah. Ya, pokoknya repot. Apalagi jadi guru. Wah, guru zaman sekarang nih ribet, serba salah. Ya enggak?
serba salah. Bagus guru zaman Bahari. Guru Bahari itu kalau kejam disebut killer katanya, guru killer. Nggak ada yang berani. Anak itu dipukul sama guru. Anak itu nggak berani lapor sama orang tuanya. Kalau ngelapor diapain? Ditambahi sama orang tuanya. Zaman sekarang lebay semuanya. Anaknya lebay, orang tuanya lebay. Ya ala kulli hal. Ya, terjadi itu zaman sekarang. Tapi ya begitulah, sudah berubah zamannya. Nah itu tuh. Jadi cuman ada insting anak tadi. Begitu juga binatang tadi. Nah ketika anak itu sudah balik, baru yang namanya ada syariat berjalan baginya. Apabila mereka melakukan kebaikan, yang dapat pahala dia sendiri. Apabila dia melakukan kesalahan, dosa, maka dosa dia tanggung sendiri. Nah itu tuh. Tapi sebelum balik tidak ada itu. Tidak ada tanggung jawab di dalam syariat. Ya, dia masih murni anak tadi. Nah, itu pun kalau sudah balik ditambah lagi satu. Ya. Ya, harus maksudnya balik itu syaratnya dua, balik dan berakal. Makanya disebut mukallaf. Jadi harus dua syarat ini. Ada anak balik umurnya 20 tahun, balik sudah, bukan balik lagi, terbalik-balik sudah. Bukan balik, terbalik-balik. Tapi anaknya apa namanya itu? Ya gila-gila gitu, apa namanya itu? Nggak ngerti. Makanya disebut apa ya? Anak kebutuhan khusus. Ya, kebutuhan khusus apa istilahnya itu? SLB sekolah apa? Ya pokoknya itulah kebutuhan khusus. Dia ngerti, apa namanya? Nggak ngerti itulah. Ya, ada yang lucu itu saya lihat di media sosial, belajar upacara. Pembina upacara meninggal di tempat upacara. Orang meninggalkan kan, dia meninggal. Pembina upacara dipersilakan meninggal di tempat upacara. Meninggal. Orang meninggalkan, coba lihat. Tapi anaknya begitu. Ya ala kulli hal ya. Nah jadi dua tuh. Makanya kalau berkumpul balik dan berakal namanya mukallaf. Itu mukallaf namanya isim maf'ul. Yang diwajibkan, yang dibebankan hukum syariat kepadanya. Balik tapi tidak berakal, maka tidak ada syariat baginya. Berakal tapi belum balik seperti itu tuh. Anak begitu tahu bedanya uang 50.000, 100.000 tahu dia. Tapi dia belum balik, maka tidak ada syariat baginya. Tapi ketika sudah terkumpul duanya balik berakal, mukallaf. Disinilah imannya seseorang tadi bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Imam Abu Hanifah adalah al-imanu yang kusu abada wala yasdadu abada. Imannya selalu berkurang, yang kus. Terus merosot. Wala yasdadu abada, enggak pernah bakalan bertambah. Imannya habis. Sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Siapa itu? Nah kata Imam Abu Hanifah itu imannya orang-orang munafik. Orang munafik itu setiap saat berkurang imannya. Apalagi kalau dia kena cobaan. Ketika kena cobaan tambah parah dia punya iman tuh hilang. Sampai akhirnya nggak punya iman sama sekali. Nah, kemudian kata ulama, orang munafik itu terbagi dua. Orang munafik itu terbagi dua. Yang pertama, munafik fil amal. Orang munafik dalam masalah amal perbuatannya. Nah, itu yang dikatakan Nabi, alamatul munafik thalathah. Tandanya orang munafik ada 3. Satu apa? Idza hadatsa kadziba. Kalau ngomong suka bohong. Ya. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah suka khianat. Ketiga, wa idza wa'ada khalafa. Kalau dia berjanji suka menyalahinya. Ingkar janji bahasa kita ini. Ini munafik ini. Ini apakah dia munafik akidah? Belum tentu. Dia bisa jadi munafik amal saja. Dia masih Islam. Artinya ya tadi kembali tergantung mood. Kalau moodnya baik, bertambah tuh imannya.
Tapi kalau imannya rendah, jadi munafik dia. Munafik fil amal, di dalam perbuatannya. Nah, yang kedua, ini yang berbahaya. Namanya munafik fil aqidah. Orang munafik di dalam akidahnya. Akidahnya hancur. Ini yang bahasa kitanya zaman sekarang ada liberal. Kalau zaman dulu namanya ada khawarij. Ya, ini hancur imannya. Mengingkari adanya Allah. Ya, sekuler, liberal. Ini paham-paham yang merosot sekali. Banyak zaman sekarang ini, naudzubillah, aneh juga. Memang sudah zamannya ya. Orang-orang munafik akidah itu banyak sekali. Mereka lebih membela orang-orang yang non-muslim. Orang-orang Yahudi dibelanya. Ya. Tapi orang Islam sendiri yang ditindas nggak pernah mau membela dia. Ini munafik akidah. Ayat-ayat Al-Quran diingkarinya, dikutak-katiknya, disalah-salahkan ayat Al-Quran itu. Berani sekali menghina Nabi Muhammad. Ini apa ini? Munafik akidah. Kalau ditanya, saya juga Islam katanya. Saya Islam katanya. Tapi Islam cuma di mulut. Islam cuma di KTP. Amalnya bukan Islam. Akidahnya bukan Islam. Ini yang disebut namanya munafik akidah. Orang munafik akidah ini, itu yang dikatakan tadi, al-imanu yang kusu abada. Imannya selalu berkurang. La yasdadu abada. Nggak pernah bertambah. Kalau dia mati, jadilah dia jadi orang kafir. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik akidah kata ulama maksudnya adalah mereka akan ditaruh paling bawahnya api neraka. Jar bahasa Banjar, lantakan karaknya api neraka. Nah, ini munafik akidah. Nah, oleh karena itu berhati-hati kita, ya kita berhati-hati apalagi zaman sekarang banyak sekali orang yang bermuka dua. Ya, bermuka dua. Kita tetap pegang dengan guru-guru kita, pegang dengan ulama kita. Jangan nyeleneh-nyeleneh, ikutin saja. Fitnah di akhir zaman terlalu berat. Tapi ikutilah guru-guru kita yang mereka orang soleh, mengikuti para ulama, mengikuti para habaib. Insya Allah kita selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Baik, itulah kata Imam Abu Hanifah, pembagian iman yang dimiliki oleh setiap orang. Mudah-mudahan Allah menambahkan iman kita, menambahkan keislaman, keyakinan kita, ihsan kita, sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya. Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Dan insya Allah ampuni dosa kita dengan berkat Nabi Muhammad. Allah terima ibadah kita, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat. Dan insya Allah kita masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertetangga dengan beliau di dalam surga Firdaus yang kekal abadi. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin.